Nabi mengajarkan itu, apa kata beliau? Sebaik-baik tawakal burung, pagi berangkat perut kosong, pulang dia sudah kenyang dan dia nggak mikir besok rekeningnya gimana, bayar SPP anak gimana, enggak. Makanya kata Imam Kusyairi, as-sufi ibnu yaumihi waqtihi, sufi itu nggak mikirin besok dalam angan-angannya, dia hanya mempersiapkan dirinya untuk menerima aliran takdir baru besok. Apa caranya? Raditu billahi robba, dia ridha sebelum terjadi. Itu yang disebut memandang Allah sebelum terjadi. Itu yang diajarkan Sayyidina Khadir kepada Musa, bukan Musa Al-Kazim. Tapi kayaknya ini cocok juga buat beliaunya. Jadi kalau orang faham siapa skenario sutradara tunggal di alam semesta, orang akan happy aja. Kita kalau nonton nih, sadar gak kalau itu bohongan? Terus kenapa bingung? Terus kenapa sedih? Kan ibu-ibu kan sering sedih apa ya? Ya, kalau dulu film India, sekarang Korea. Bapak-bapak ini nontonnya masih film itu ya, Jaka Sembung ya. Wajahnya soalnya horor Pak ya. Ada Jaka apa dulu? Jaka Sembung, Jaka Geledek. Aduh, Jaka Pesek. Jaka Tingkir, aduh macam-macam. Yatlu alaihim ayatihi, beliau sharing karena beliau min ladun hakimin alim, selalu laduni, terima download dari Allah, tidak berhijab melalui wasilah Jibril. Maka Jibril bilang, hai Muhammad, ikra, kumpulkan yang di dalam dirimu. Mana sanggup Jibril bawa ayat? Gak sanggup. Ini kekeliruan mengajarkan bab nuzul Quran. Quran jelas ya, bahwa Allah mengatakan kepada Sayyidina Muhammad bahwa engkau mengambil Quran min ladun hakimin alim, langsung laduni dari Allah, enggak lewat Jibril. Jibril itu perangkat Rasulullah, lembaga rohani Rasulullah, bertugas untuk menggait sebagai mentor. Hai Muhammad, ini bab syariat, ini bab syariat, ini bab syariat, ini bab syariat, dan itu fix sampai hari ini, tidak boleh berubah. Tapi ada, itu yang kita sebut tersurat, ada yang tersirat. Dalam hadis Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, kitab Nawadirul Usul, hadisnya hasan. Ya, Imam Hakim Tirmizi ini sezaman dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud. Tirmizi umurnya panjang sekali dan dia wali ghaus setelah para imam seperti Junaid Al-Baghdadi. Dia adanya di Uzbek, di Tirmizi. Ini beda dengan Abu Isa Tirmizi, senior dia. Ya, juga di sana. Tapi lebih masyhur Hakim Tirmizi di kampungnya Tirmizi. Hakim Tirmizi meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada Quran itu ada zahirnya dan batinnya. Ini bukan kalam Ghazali, bukan hadis palsu, ini hadis hasan ya, hasanahu jam'un minal ulama. Hadis yang hasan, yang dibaguskan nilainya oleh para ulama. Ya, Quran itu ada zahirnya, ya, ada batinnya. Yang zahir itu yang tersurat, yang tersirat itu yang mengalir terus, itu yang diwariskan kepada ulama warasatul anbiya. Oleh karenanya ilmu yang tersurat itu sahabat jagoannya, tapi ilmu yang tersirat itu orang-orang akhir zaman panglimanya. Maka Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, ummati la adri. Nah, ini beliau ngomong itu nih,
Umatku aku nggak tahu. Ini kalimat nggak tahu ini bukan berarti nggak tahu. Ini hanya menunjukkan hayrah wa ta'ajjub. Heran. Apa kata beliau? Ummati la yudra la adri awaluhu khair atau akhiruhu. Yang terbaik itu awal apa akhirnya? Awaluhu dengan yang tersurat, akhiruhu dengan yang tersirat. Itu sebabnya Abu Bakar nggak nulis kitab Ma'rifat, yang nulis Imam Junaid. Sayyidina Ali nggak nulis kitab Ma'rifat, yang nulis Syekh Abdul Qadir Jilani. Hisan bin Thabit tidak nulis kitab syair, yang nulis Ibn Arabi. Ya. Umar bin Khattab tidak nulis kitab Al-Faruq, enggak nulis dia. Yang nulis hukum-hukum fikih Al-Imam Al-Mutallabi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imamuna mujaddiduna. Ya, alhamdulillah. Al-Fakir ini dapat ijazah semua mazhab, alhamdulillah. Habib. Ya, tapi tidak boleh mengiftakan kepada orang, mengajarkan kepada orang kecuali mazhab Syafi'i. Ini pesan guru, satu guru yang lain enggak. Tapi di Indonesia kata guru aneh, nggak boleh fatwa di sini kecuali dengan mazhab Syafi'i. Ngajilah kita ke ulama Suriah. Murid dari Syekh Taufik Al-Buti, namanya Dr. Badi' Sayyid Al-Laham, zuriyat Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? "Law ittala'ta ya habibi mazhaban wahidan la jama'ta jami'al masail fi madhhabin wahidin." Seandainya kamu mutola'ah mengkaji semua mazhab, nggak sanggup, tapi cukup satu mazhab dari awal sampai akhir dalam luas seluas-luasnya, kamu akan jumpa semua perdebatan mazhab yang lain cukup di satu mazhab. Aqulu sadaqallah wa sadaqta ya syaikhi. Saya katakan engkau benar wahai guruku. Jadi dulu saya ini mengira kalau kita ini ke Mekah, Habib, ini banyak ustadz, mohon maaf, ustadz ini menyesatkan juga ini ya. Ustadz travel nih ya, Masya Allah, ente taubat Ustaz. Katanya Ustadz ya, ente kalau pergi umroh haji ganti mazhab, karena situ bersentuhan laki sama perempuan harusnya batal, harus orang wudhu. Aneh pikir dia kayaknya nggak ngaji mazhab Syafi'i dengan benar ini. Imam Syafi'i sebelum mendirikan mazhab sendiri dia apa? Maliki. Enggak. Dia belajar mazhab Hanafi kepada Muhammad Syaibani di Baghdad. Hanafi. Dia belajar mazhab Zaidi Ja'fari di Yaman. Dia belajar mazhab Al-Jam'i, mazhab Al-Laythi di Mesir. Dia belajar mazhab, semua mazhab dia pelajari yang ada di zamannya. Maka umurnya cuma 54, tapi setara dengan 504 tahun. Ente punya umur 50 tahun, setara dengan 5 menit ya Imam Syafi'i. Coba lihat, hari ini semua mazhab, tidak ada satu mazhab pun kecuali ada kalam Syafi'i. Walaupun dia seorang Hanbali, walaupun hari ini dia seorang Hanafi, pasti dia nukil kalam Syafi'i. Apa kalam fenomenal Syafi'i? Imamuna idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis sahih itu mazhabku. Akhirnya kalam ini diculik oleh orang anti mazhab. Musuhnya Habib Alwi bernama Wahabi. Tapi itu kan musuh aneh, itu teman Anies, karena dia dulu Wahabi. Ya, Anies pakai hadis kalam itu tuh. Kalau hadis sahih itu mazhabku. Diambil kalam itu untuk membatalkan amal-amal Syafi'iyah hari ini. Maka mereka buat yayasan Ma'had Syafi'i. Pas masuk nggak ada kunut, karena kata mereka hadis kunut semuanya batil. Inilah mazhab Syafi'i. Oh, dia kira yang belajar sunnah dia doang ya.
Emang kalau belajar sunnah bajunya harus kayak Habib, harus pakai sorban gitu ya, jenggotnya harus sepanjang begitu. Nggak punya jenggot sorry. Ya, bajunya harus gamis. Jadi kalau pakai sarung begini nggak ahli hadis gitu. Hah? Gergetan juga kita sama orang begitu ya. Dia nggak tahu kalau dia buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmidzi, semua kitab-kitab hadis. Nabi itu nggak ada pakai baju kayak Habib. Sorry Habib. Nggak ada. Ente kalau buka Sahih Bukhari, Kitabul Libas, Kitabuz Zina, Nabi itu pakai sarung, bro. Selamat yang pakai sarung. Ya. Tapi masalahnya sarungnya bukan BHS, bukan Wadimor. Ya. Ya. Bukan juga. Jadi ente jangan kira baju begini bukan baju Nabi. Ini pakaian ala Rasulullah yang aneh pahami. Dulu kita ngaji ke seorang syekh ahli hadis, imam besar Istiqlal yang lama. Aneh bayangin nih, 15 tahun kita bersama beliau, alhamdulillah sampai beliau wafat. Aneh kira ahli hadis 9 tahun di Jombang, 9 tahun di Saudi. Itu sorbannya selebar ban Vespa. Aneh kira begitu, gamisnya 2 kali lipat daripada gamisnya Habib Ali. Jenggotnya sepanjang jenggotnya Agus Salim. Ya, pikiran aneh nih. 15 tahun anda ngaji beliau, nggak pernah beliau pakai gamis kecuali sekali marrah fi hayah hasba marait. Nggak pernah pakai sorban. Kalau aneh dapat ijazah sorban lain bab kan. Beliau nggak pernah pakai sorban. Aneh pikir emang ahli hadis begini. Tadinya mau keluar, sebulan ngaji di situ, kata senior nih, gimana Ji? Kerasan nggak? Aneh orang Padang nggak ngerti kerasan itu apaan. Aneh kita kekerasan. Ternyata betah. Ya, aduh. Aneh mikir kerasan apaan? Ya teman kita di samping, lu betah nggak katanya? Oh. Enggak Kang, enggak betah. Jadi keluar aja katanya. Itu nyelekit tuh. Keluar aja ente. Dia ngomong keluar, dalam hati nih tetap masuk aja. Soalnya udah ngorbanin. Udah nggak jadi berangkat ke Kairo, beasiswanya dikasih ke temen. Kan rugi 2 kali. Tapi wallahi ya Habibi, itu aneh ngaji. Apa yang dikaji orang di Mekah berabad-abad, kutubus sittah namanya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu semua dikaji di mahat kita dalam bahasa Arab. Jadi siang malam kami ngaji pakai bahasa Arab. Tapi hidung nggak pernah mancung kayak Habib Ali. Sorry Habib, aneh pakai Indonesia. Ya. Aneh kira kalau ngomong bahasa Arab hidungannya langsung mancung kan. Pengennya jenggotnya begini terus ada gitu kayak Muhammad bin Salman kan. Pengennya matanya kayak begitu tuh. Nggak bisa. Benar nggak Ustaz? Antum baca sholawat 1000 hidung jadi mancung nggak? Gak ada efeknya. Makanya jangan mau ditipu sama orang yang ngaku-ngaku ahli hikmah. Baca sholawat ini rezeki lancar, ente dibohongi. Dibohongi namanya. Itu dibikin malas, duduk nggak mau usaha. Kalau orang hikmah yang aliyah, yang sejati, yang tinggi, disuruh orang nyewini dan diambil asbab kerja. Itu baru ahli hikmah aliyah. Kalau enggak namanya hikmah laziyah. Lazi, ya pemalas itu. Ya betul, bayi aja datang wah rezeki. Tapi kalau orang nunggu rezekinya ya setunggu-tunggunya. Tapi kalau kita jemput rezeki,
Kita pasang sholawat, biar pintu langit terbuka, keberkahan ada, kita ambil asbab. Baru asbabnya Allah berkahi. Allah benci dengan pemalas atas nama wirid. Ente mau ijazah apa nih sanadnya? Serius, semua kitab-kitab hikmah ini punya ijazahnya. Cuma kita nggak pernah ajarin ke murid, ke sahabat kita, amalin nih, ente kaya. Enggak. Amalkan ini, ente punya usaha, Allah cukupkan, Allah berkahi. Soal gitu. Ya. Kecuali ente sudah makomnya makom tajrid. Tajrid itu gimana? Duduk aja rekening jalan, Pak. Ini kayak Habib. Apa Albil Center apa? Albil Water ya. Ini promosinya beda. Yes, tidur aja, ongkang-ongkang kaki, rekening hidup. Ente hidup, rekening mati juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ke nama Rasulullah. Ini udah mulai gerah nih, berarti ini bentar lagi selesai nih. Yatlu alaihim ayati. Jadi ada dua ayat ya. Ayat apa? Tersurat. Apa arti ayat? Al-ay. Apa arti ay? Ayat. Sign. Tanda. Mana. Simbol. Maka simbol yang zahir itu ada sirnya. Oleh karenanya tafsir ada dua alirannya. Tafsir yang membicarakan zahir tersurat, ada tafsir yang bahas sir yang tersirat. Ya, kalau yang tersurat selesai sudah. Bosan kita. Tapi yang tersirat ente nggak akan bosan. Marhaban Habib. Insyaallah Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tugas Nabi pertama apa? Sharing ayat. Orang nggak bisa sharing kalau dia nggak punya. Bisa nggak Habib kirim duit transfer tapi nol, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak orang mencerdaskan orang lain, dirinya belum cerdas? Bisa nggak orang bagi ilmu, di kolbunya, di soldernya, dadanya nggak ada ilmu? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Oleh karena itu, sampai mati otak sini mesti terbuka terus. Jangankan ke orang yang beda faham, kepada yang beda bangsa aja, bangsa jin, bangsa hewan kita berguru. Ya. Lalu tugas Nabi apa di situ? Doanya Nabi Ibrahim. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Inilah yang disebut ilmu tasawuf, tazkiyah. Jadi kalau orang nanya, mana dalil bertasawuf? Ini dalilnya. Yuzakkihim. Ada di Al-Baqarah, ada di Al-Jumu'ah. Kita sebut ilmunya tazkiyatun nafs, yang sudah menjadi satu lembaga ilmu yang ilmiah, disusun dengan baik oleh Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mujaddid Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Jadi gak ada hari ini orang bertasawuf kecuali dia akan meniru, mengikuti, mengambil keberkahan ilmu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Gak ada. Ini kitab Simtud Durar ini efek Ghazali. Wirid pagi sore, Wirdul Latif, Hizib Bahar, tarikat ini, tarikat Naqsyabandi, Ba'alawi, Qadiri, apapun semuanya min Atharil Ghazali. Hatta Syekh Abdul Qadir Jilani meringkas kitab Ihya
lalu merevisi dan mengupgrade-nya. Oh, ini tanda ilmu tersirat selalu di-upgrade. Kata Ghazali, jiwa itu ada jiwa binatang ternak, jiwa buas, jiwa syaitan, jiwa malaikat. Kata Syekh Abdul Qadir, itu ilmu yang tersirat di kolbu Ghazali. Di zamanku sudah di-upgrade. Apa kata beliau? Bukan jiwa malaikat. Kita nggak perlu jadi malaikat. Apa kata beliau? Jiwa binatang ternak bahimiyah, jiwa buas sibaiyah, jiwa syaitaniah, penipu, koruptor tuh penipu. Itu jiwa syaitaniah. Kalau dia nggak tobat gawat itu. Dan yang keempat, jiwa robbaniyah, bukan malakutiyah. Kenapa kita nggak dituntut jadi malaikat, Pak? Karena manusia, kata Imam Hulaimi, guru Al-Baihaqi, Imam Sunnah, lebih tinggi sebagian mereka dari malaikat. Yang pasti bukan ente orangnya. Jibril mana Muhammad tinggi mana? Jibril mana Muhammad tinggi mana? Susah amat sih nyebut tinggi Muhammad. Jibril mana Muhammad tinggi mana? Malu takut ente. Syekh Abdul Qadir berkalam, Allah berilham di kolbuku, kata Allah, aku ciptakan hai Muhammad nur malaikat min nuril insan, dari nur insanmu. Jadi malaikat tuh anak-anak cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya senang nih nama Ma'had Talbil Nur Muhammad. Ini Habib nih gila juga nih. Orang mensesatkan Nur Muhammad, dia pakai nama itu Nur Muhammad. Selamat gila, Habib. Berarti kita sudah KTP-nya sama, Habib. Sudah gila. Alhamdulillah. Ayah saya namanya Muhammad Nur Akmal. Kakek saya namanya Nur Muhammad. Muhammad Nur. Njit saya namanya Muhammad Abdul Hamid. Atasnya udah lupa, Pak. Beda sama beliau, sadarnya ke atas walaupun dibatalkan sama sahabat kita yang satu itu. Ya, kalau aneh tahu diri aja. Jangankan nasab beliau nih, nasab aneh aja nggak jelas ke atasnya. 4 doang ke atas. Dan ini dikalamkan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, mufti Syafi'iyah di Mekah di zamannya, murid pengarang I'anatul Talibin dan murid Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan. Gurunya pendiri NU, Muhammadiyah, Perti, semua organisasi Ahlussunnah di Indonesia berguru ke Ahmad Khatib. Dia nulis biografi sendiri. Saya bilang apa? Saya hanya tahu 4 sanad ke atas. Aneh bilang, kayaknya kita sama ini. Jangan-jangan ente cuma tahu babe doang. Ya, kakek udah nggak tahu. Jadi bukan anak, ini anak dari alam lain deh kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedikit lagi. Tugas Nabi apa? Tadi pembaca, sharing. Kedua, membersihkan. Yang ketiga, wa yu'allimuhum, tuh puncak tugas Nabi sebagai apa? Mu'allim, mengajarkan mereka Alkitab itu yang tersurat, Al-Hikmah yang tersirat. Alkitab fix, tidak boleh berubah, syariat tidak boleh ditambah, tapi Al-Hikmah yatazayad wa yansha wa yazid wa yazid wa yazid hatta yaumal qiyamah. Maka Alkitab wilayah sahabat, Al-Hikmah wilayah umat akhir zaman. Ya, ini wilayah kita. Makanya di kitab ini Simtud Duror disebutkan salah satu Al-Hikmah yang didapat oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, betul ya? Beliau ini murid Said Ahmad Zaini Dahlan, seperguruan dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib ini dapat sanad dari Said Zalan, tapi beliau sudah jarang ngajar. Dititipkan ke khalifahnya nama Bakri Syata'i I'anatul Talibin. Ya.
Salah satu murid Syekh Ahmad Dahlan Al-Makki itu, zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Sittid Durar. Makanya mohon maaf nih habaib, mohon maaf ya. Hampura kata orang ini ya, hampura gitu ya. Al-afu. Gak boleh Ba'alawi menghina Thariqat Mu'tabarah, apalagi Qadiriyah. Ada Habib ngomong ke telinga aneh, ngomong gitu, Thariqat kami nih asyrafut turuq wa a'la turuq fil alam islami. Oh gaya bener ente, dia bilang gitu. Ente boleh punya nasab, tapi ente gak punya sanad. Kenapa kita bilang begitu? Ente baca Sittid Durar? Iya. Aneh hafal, luar kepala. Oh iya udah, oke, hebat ente. Pengarang Sittid Durar siapa? Habib Ali Al-Habsyi. Ini sebagai mu'alim nih, sebagai mu'alim kita boleh marah, ya, kita boleh mendidik orang yang tidak paham, menegur orang yang lupa, membanggakan yang gak perlu dibanggakan jika tidak pada tempatnya. Apa kata beliau? Akhastu al-Qadiriyah, aku ambil Thariqat Qadiriyah dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Bahkan beliau punya cucu, rohaninya dapat sir, kasih nama cucumu Abdul Qadir. Maka saya punya guru pengijazah Sittid Durar, murid dari Habib Abdul Qadir. Alhamdulillah, begitu dekat mereka. Jadi nggak usah bangga-banggaan, jangan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga-bangga dengan thariqahnya, mazhabnya, manhajnya, jangan. Thariquna wahid, thariquna al-Muhammadiyah. Thariqat kita satu aja, thariqat Sayyidina Muhammad. Selebihnya cuma cabang-cabang. Maka Qadiri Muhammadi, Ba'alawi Muhammadi. Dan tidak ada satu thariqat pun kecuali bersanad kepada Sayyidina Ali. Kalau kita buka kitab sanad thariqat yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sanusi, apa kata beliau, 40 sanad thariqat di situ, dan dia dapat ijazah semua. Dan saya menerima ijazah kitab itu dari mursyid saya, dan dia ijazahkan semua yang di situ. Apa kata beliau? Sayyidina Ali Sayyidul Mursyidin. Sayyidina Ali itu sayyid, pimpinan para mursyid, puncak semua sanad thariqah, pintu gerbang baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya awal beliau mulai turun dari kekuasaan, beliau sudah dihujat, dicaci maki. Jadi aneh sampaikan cinta aneh kepada semua zuriat Nabi, mau Jarul Wali Songo atau Wali Songong ataupun Ba'alawi. Kalau nanti Wali Songo kan. Kalau betul ada ta'alluq alaqah dengan Sayyidina Ali, baik ilmu, sanad ataupun nasab, fantazir, siap-siaplah ente akan dicaci, dimaki. Seperti Sayyidina Ali juga dicaci, dimaki. Baru berhenti caciannya kapan? Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Digantilah di akhir khutbah yang tadinya mengatakan siallah Ali, hancurlah Alawiyyin, diganti innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Itu nggak ada di zaman Rasulullah. Itu ijtihad Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Dan saya katakan kepada Syiah Rafidah, ya, saudara kita yang Syiah yang suka menghujat sahabat Nabi, jid ente bernama Ja'far Shadiq. Betul? Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali berarti binti Fatimah Zahra bin Fatimah Zahra bintu Rasulullah SAW. Ja'far Shadiq ibunya adalah anak daripada Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, cicit Sayyidina Abu Bakar. Ya, berarti di darahnya Sadah
Alawiyah, bukan hanya Ba'alawi. Alawiyah berarti jalur Musa Al-Kazim, jalur Yaman yang sekarang lagi ramai di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, khususnya Banten. Ya. Iya. Baik jalur jalur Musa Al-Kazim ataupun jalur yang lagi diperdebatkan itu, semuanya terkumpul pada satu sosok bernama Ja'far Shadiq. Maka siapa yang syiahnya Rafidah, ente mau syiah mau sunnah, itu pilihan, tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Tapi jangan rafad, jangan caci sahabat Nabi, jangan caci Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Itu kakek daripada Ja'far Shadiq. Maka ketika datang Rafidah kepada Ja'far Shadiq, apa kata orang ini? Allahumma al'an Abu Bakar, Allahumma al'an Umar, qatala Allahu Umar. Begitu. Nih, siapa yang ngomong? Kelompok Rafidah, tapi nggak punya nasab, punya semangat doang. Emang orang punya semangat karena nggak punya ilmu begitu, Pak? Ujungnya pakai takbir, tapi nggak cocok. Takbir itu kalimat paling mulia, turunnya di tempat mulia, mesti keluar dari mulut mulia, bukan kulut hujat menghujat. Apa kata Ja'far? Iyyakum anni, kalian pergi dariku. Qad sababtum jaddi, kalian telah mencaci maki kakekku Abu Bakar As-Siddiq. Makanya semua thariqah mu'tabarah, mau Naqsyabandi, Qadiri, mau apapun itu, pasti bersanad kepada Ja'far Shadiq. Mau Naqsyabandi, Ja'far Shadiq. Qadiri, Ja'far Shadiq. Ba'alawi, pasti Ja'far Shadiq. Apalagi semuanya Sayyidina Ja'far qaddasallahu sirrahul azim wa alaihimussalam. Ya, oleh karena itu tugas terakhir Nabi itu apa? Yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Salah satu hikmah di situ ditulis di doa ini. Nabi disebut dengan nama yang beliau tidak pernah sebut di hadis manapun. Apa kalimat di situ? Ya Allah, aku bertawassul, disebutkan semua nama Nabi. Puncaknya Al-Ab Al-Akbar, ayahanda tertua teragung di alam semesta, Sayyidina Muhammad. Ada di doa tuh Al-Ab Al-Akbar. Nanti silakan cek lagi, Pak. Ya, nanti kalau kita emang rutin, nanti Habib semoga ada waktu, kita akan syarah Sintidrar, biar ente gak cuma dapat berkat tapi juga dapat hikmat. Masa nanti kita disindir di surah Al-Jumu'ah, jangan seperti himar yahmilu asfara, keledai yang mikul kitab. Aneh mau tanya, ini terakhir, pertanyaan terakhir nih sebelum menutup nih. Himar bawa Quran 1000 kali bolak-balik, jadi hafiz nggak dia? Hah? Ente kan sering ngomong, aneh jadi tukang bawa kitab kiainya lumayan, alhamdulillah. Itu bodoh namanya. Justru kalau ngomong begitu terusin pakai koma, jangan pakai titik. Aneh jadi pembawa kitab kiai aja, alhamdulillah, syukur-syukur dapat ngaji. Kemana kiai duduk, aneh duduk depannya karena bawain kitabnya. Kalau ente cuma ngurusin sendal, nggak dapat apa-apa, kecuali berkah doang. Bawa kitab doang, nggak dapat apa-apa. Himar itu namanya. Himar masuk surga nggak, Pak? Aneh nggak tahu. Nah, karena kitmir pun nanti masuk surga kayaknya dirubah dia, karena tubuhnya sudah hancur, ruhnya masih ada, ruh hayawan. Ruh hayawan kan bukan hewan, ruh nabati bukan tumbuhan. Ruh itu ruh. Nabi nyandar ke pohon nih, ya. Nabi dibuatin mimbar,
Itu kayu yang sudah mati nangis, berarti masih ada ruh nabat gak di situ dan ruh jamad. Apa kata Nabi? Itu semua sahabat dengar, itu karomah sahabat bisa mendengarkan suara kayu nangis bisa kedengeran. Wahanna hadina, begitu dalam syairnya. Ada ya dalam syairnya. Apa kata Nabi? Nabi panggil. Kayak ya kalau orang tuduh Nabi gila ya wajar itu. Cuma kalau Anda percaya, kayu. Nabi tahu nama dia, ada namanya pasti. Ya, Nabi panggil, kamu pilih sama aku atau masuk surga. Karena roh selain roh insani tidak punya akal. Mereka cuma tahu senang main-main. Fiha yal'abun. Maka si ruh jamad dan ruh nabat tadi dia milih masuk surga. Kalau seandainya dia ruh insan, dia bilang apa? Apa dia bilang? Ana ingin bersama engkau, hai Rasulullah. Susah senang bersama engkau, wahai baginda. Susah senang bersama engkau, wahai baginda. Maka ada seorang sahabat di perang Uhud, ketika Nabi sudah ditarget orang nih. Dulu kan belum ada apa namanya itu jet, apa namanya itu, apa namanya, roket. Aduh, anda ngecek aja ente ngantuk apa enggak. Itu ada yang ahli tombak, dia bisa nombak 200 sampai 500 meter gitu, hampir satu, setengahnya 1000. Itu nggak tahu tangannya kayak gimana tuh latihan dia. Itu orang sudah target dari jauh. Sahabat lihat, dia bilang, biar aneh jadi perisai Rasulullah. Ketika sekitar 10 jarak 10 meter dia langsung berdiri depan Nabi. Tombak jantung, wafat seketika di hadapan Nabi, menangis baginda. Tapi karena wajahnya mirip, sorbannya mirip Rasulullah, dikira yang meninggal Rasulullah. Maka kata orang, kutilah Muhammad. Mereka kira Nabi Muhammad sudah meninggal. Ini ilmu hikmah sebelum kita ikhtisar. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak riwayat. Ada nggak banyak bahwa Nabi giginya rusak ketika perang Uhud, benar nggak? Meninggal karena racun, betul nggak? Betul? Ente langsung terima hadisnya. Terus ayat gimana? Kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, dulu yang mana? Ini ajaran guru aneh, Syekh Hasan itu masih hidup, yang dirin Jamiah Syafi'iyah di Cianjur, masih hidup. Kita ngaji sebelum beliau bikin jamiah. Al-Quran berkalam, wallahu ya'simuka minan nas. Allah lah yang menjaga kamu dari gangguan-gangguan makhluk bernama manusia, apalagi jin. Berarti maksum itu zahir dan batin. Maksum tidak hanya dari dosa, minad darar, minas sumum, racun. Makanya sahabat waktu Nabi makan, Nabi nggak mati, sahabat tepar mati langsung. Tuh, bingung nggak sama hadis ini? Orang Yahudi ngundang Nabi cuma ngecek, dia ini eksperimennya gila. Dia ngecek benar nggak Muhammad ini Nabi. Kalau Muhammad ini Nabi, pasti itu racun sama daging ngomong. Kalau dia malaikat, dia makan nggak apa-apa. Itu daging nggak tahu, masih di tangan pada di mulut, dagingnya ngomong, ya Rasulullah. Kaget Rasulullah, coba cari nama orang di mana. Kayak Nabi lagi lewat di bebatuan Mekah, batu-batu, baca salam, Nabi lirik kiri kanan, kok nggak ada orang. Coba kalau ente mengalami itu, ente langsung gila, kabur. Kalau Rasulullah cuma lewat, biasa aja, oh batu, kita masuk. Ada ruh jamat di batu, itu yang baca salam. Jadi jangan maksiat walaupun di tempat sepi. Ada ruh di situ. Ya, cepat-cepat istighfar kalau ini maksiat. Itu ruh ngutuk ente, laknatullah alaih.
Kalau dia baik dia bilang tobat akhi, tobat bro gitu. Allahumma sholli ala sayyidina. Akhirnya, kalau udah akhirnya dulu, aneh putus aja nih udah keringatan. Ceritanya masih panjang sebenarnya. Udah keringat Ben. Kita biasanya kalau sudah keringat begini, itu warning, you must stop. It's enough. Ceritanya ini gantung aja ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Ini pemanasan. Ya, jurus pertama belum keluar. Nanti biar Habib aja yang ulangin. Tugas Nabi yang paripurna adalah mu'allim. Mu'allim itu tidak hanya mengajarkan yang tersurat, tapi juga mengajarkan yang tersirat. Itulah yang kita sebut hari ini mursyid kamil mukammil. Mursyid yang sempurna, disempurnakan Allah. Dia ngerti ayatnya secara akal, dia faham rasa ayatnya secara rohani. Semoga kita dikumpulkan dalam tugas ini. Jadi siapapun yang punya 4 karakter ini, dialah pewaris Rasulullah. Ya. Jadi kalau ente mau cari siapa sih ulama pewaris Rasulullah, lihat, dia bacakan ayat, dia mentazkiyah, membersihkan kolbu, dan dia yu'allimhul, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa al-fakir. Mohon maaf salah kurang, mohon maaf jika ada yang tersinggung. Semoga semuanya tersinggung. Semoga semuanya memberi pintu maaf. Al-afu minkum, nasallahu afwa wal afiyah, wa nasallahu taufiq wal hidayah, wa nasallahu hadi ayahdiyana, wa nasallahu sattar ayasturana, wa nasallahu salam ya salam sallimna fid dunya wal akhirah. واستر يا ربنا يا ستار عوراتنا ظاهرا وباطنا بجاه سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح الخاتم وآخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.